Ini adalah cara menyontek yang sangat hebat. Perhatikan jam di dinding. Saat jarum menit menuju ke angka berapa? Artinya si anak jenius, Lin, akan memberikan jawaban untuk pertanyaan nomor berapa. Sedangkan angka 1, 2, 3, 4 melambangkan pilihan A, B, C, D. Saat jarum detik menuju ke suatu angka, Lin akan mengangkat tangan kanannya. Dan jawabannya adalah pilihan yang sesuai dengan angka yang melambangkannya. Misalkan jarum detik menuju ke angka 3, berarti jawabannya C. Tetapi kali ini, setelah selesai mengerjakan tesnya, Lin si jenius segera menyerahkan kertas tesnya dan pergi. Ada apa? Ternyata rencana sontekan kali ini bukan menggunakan jam. Kali ini, setelah Lin menyelesaikan tesnya dengan cepat, dia menuliskan jawabannya di penghapus. Lalu melewati semua ruang tes dengan angkuhnya. Sedangkan semua siswa pemalas kaya raya yang sudah membeli jawaban darinya, langsung mengerti begitu melihat Lin. Mendengar dengan seksama, beralih untuk menatap radio sekolah di dinding. Tidak salah lagi, kali ini Lin mau menggunakan radio untuk menyiarkan jawabannya. Rencananya sangat mudah, dia meminta kliennya untuk mengingat 4 macam suara spesifik sebelum ujian, yang melambangkan 4 pilihan jawaban A, B, C, D. Kemudian dia diam-diam ke ruang siaran radio, lalu mulai menyiarkan suara spesifik yang sudah ditentukan, sesuai dengan urutan jawaban yang ada di penghapusnya. Dan menyiarkannya melalui radio ke setiap ruang tes. Suara titi, melambangkan A. Suara yang seperti suara bel melambangkan B. Suara kerusakan sistem adalah C. Suara sa-sa adalah D. Siswa dan guru yang tidak mengetahui hal ini mengira itu hanyalah suara masalah dari radio. Sedangkan siswa yang sudah menghafal suara spesifik itu, langsung bisa menyalin jawabannya. Semua berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Tetapi setelah ujian pagi selesai, tetap terjadi hal yang tak diduga. Anak lelaki ini tiba-tiba mendengar 2 orang siswa sedang berbicara tentang menyontek. Dan cara menyonteknya membuatnya terkaget-kaget. Dia berkata bahwa setelah mendengar suara teredam, maka radio akan menyiarkan jawaban tes dengan menggunakan suara spesifik, sesuai dengan urutan pertanyaan tesnya. Ini terlalu konyol. Bang tidak percaya hal ini. Tetapi ketika masih tersisa 30 menit di ujian sore, tiba-tiba keluar sebuah suara teredam dari radio. Bang langsung mendengarkan dengan seksama, dan mulai memperhatikan suara dari radio. Karena Bang juga adalah anak jenius. Dia juga sama dengan Lin, mengetahui semua jawaban tepat dari setiap pertanyaan. Jadi dia langsung mencocokkan suara dari radio dengan jawabannya. Seperti yang diperkirakan, suara titi melambangkan A. Suara seperti suara bel melambangkan B. Suara kerusakan sistem adalah C. Suara sa-sa adalah D. Dia membandingkan semua pertanyaan sesuai dengan urutan, dan mengetahui 4 suara spesifik yang menjadi petunjuk untuk jawabannya. Dan memang sama persis dengan jawaban yang tepat. Dia akhirnya memastikan ada orang yang menyontek dengan menggunakan siaran radio. Jadi dia segera memberikan kertas jawabannya dan tabel perbandingan suara spesifik kepada guru pengawas ujian. Melaporkan ada orang yang menyontek dengan siaran radio. Tetapi si guru malah menganggapnya sebagai omong kosong. Dan memperingatkannya bahwa jika dia masih terus mengacau dan mengganggu ketertiban ruang tes, kertas tesnya akan dihitung tidak valid. Melihat hal ini, Bang hanya bisa pergi dengan marah. Tetapi baru saja dia keluar dari ruang tes, dia langsung teringat. Jika ingin menggunakan siaran radio untuk menyontek, berarti pemberi sontekannya pasti ada di ruang siaran radio. Jadi Bang langsung ke sana. Sedangkan guru pengawas ujian, karena kata-kata dari Bang juga mulai memperhatikan suara dari radio. Dengan kagetnya dia menyadari, sesuai dengan tabel perbandingan milik Bang, suara yang keluar dari siaran radio ternyata memang sama persis dengan jawaban yang tepat. Jadi dia langsung meminta guru lain membantu mengawasi ruang ujiannya. Lalu bergegas ke ruang siaran radio. Sedangkan di saat ini, Lin tidak mengetahui bahwa dirinya sedang dalam bencana. Masih mengirim jawaban dengan senangnya.
Sedangkan Bang sudah datang ke ruang siaran radio terlebih dahulu. Dia membuka pintu. Saat dia sedang bersiap untuk menangkap basah si dalang sontek. Tetapi ternyata malah tidak ada orang di dalam. Bang menutup pintu dengan frustrasi. Apakah dia salah menebak? Tiba-tiba dia menyadari pintu siaran radio tidak bisa ditutup rapat. Begitu dia mengangkat kepalanya, ternyata ada orang yang menyambung kabel sinyal di antara celah pintu. Bang masuk ke ruang siaran radio lagi. Ternyata ada sebuah steker dari kabel sinyal yang terpasang ke mesin kontrol. Dia langsung mengerti. Ternyata demi keamanan, si dalang sontek sedang mengendalikan siaran radio dengan bersembunyi di tempat lain. Saat guru pengawas ujian tiba, kebetulan melihat Bang yang sedang mengikuti kabel sinyal untuk mencari dalang sontek. Dan Lin yang sedang mengirim jawaban masih belum tahu hal ini. Tiba-tiba mendengar pintu yang terkunci diguncang dengan keras. Bang masuk menerobos lagi, tetapi di depannya masih tetap tak ada orang. Tetapi kabel sinyal di lantai sudah membocorkan kenyataan bahwa si dalang sontek ada di sini. Tetapi Lin pergi kemana? Ternyata Lin sudah masuk ke dalam laci sembari gemetaran. Dia melihat melalui celah bahwa orang yang datang adalah Bang dengan tatapan marahnya. Dan Bang juga menyadari satu-satunya laci yang bisa menjadi tempat sembunyi. Dia mendekat perlahan-lahan. Lin dibuat ketakutan sampai menangis dan jantungnya hampir berhenti. Tetapi saat dia mau membuka pintu, tiba-tiba Bang menginjak sebuah USB dengan bentuk piano. Dia mengingat dengan jelas pemilik dari USB ini. Bukan siapa-siapa lagi, dia adalah Lin. Di saat ini, guru pengawas ujian juga tiba. Tetapi demi melindungi Lin, Bang berkata bahwa dia tidak melihat dalang sonteknya. Akhirnya Lin terhindar dari bencana. Tetapi masalah belum selesai. Bang mengambil kesempatan saat tidak ada siapapun untuk bertemu dengan Lin di perpustakaan. Mengembalikan usnya yang terjatuh. Dia memberitahu Lin bahwa dia tak melaporkannya. Tetapi kekecewaan terekspresi dengan jelas di wajahnya. Lin buru-buru menjelaskan bahwa alasannya memberi sontekan untuk mendapatkan uang adalah demi membantu ayahnya melunasi hutang biaya sekolah. Dia bahkan ingin menyalahkan biaya sekolah yang tinggi. Tetapi Bang mana mungkin mendengarkan alasannya. Dia merasa semuanya hanyalah alasan saja. Pergi dengan marah selesai berbicara. Keesokan harinya kepala sekolah menemui mereka berdua. Setelah penyelidikan, mereka mengesampingkan kemungkinan bahwa guru yang membocorkan soal tes. Berarti, pasti siswa berprestasi yang mampu mendapat nilai sempurnalah yang mendalangi sontekan kali ini. Dan orang seperti itu di sekolah ini hanya ada mereka berdua. Guru memang lebih ahli. Kepala sekolah langsung mengancam mereka, jika tidak ada yang mengaku, maka semuanya harus menanggung kesalahan. Dan akan membatalkan semua beasiswa mereka berdua. Bang langsung tercengang. Bukannya aku yang melaporkannya, kenapa malah jadinya aku yang kehilangan beasiswa? Mendengar hal ini, Lin tidak tega melibatkan Bang. Akhirnya dia mengaku. Kepala sekolah segera memanggil ayahnya Lin untuk memberitahu hukumannya. Tidak naik kelas dan penangguhan kelas selama 1 tahun. Dan membatalkan semua beasiswanya. Ayahnya juga menyuruhnya untuk mengembalikan uang sontekan dari teman-temannya. Dia akan menjual mobilnya untuk melunasi hutang. Lin tidak dapat memberontak ayahnya, jadi dia mengembalikan uangnya ke teman-temannya. Akhirnya Lin memulai masa penangguhan kelasnya yang panjang. Tetapi dia pasti tak menyangka, biarpun dia jauh dari sekolah, dia masih tidak bisa lepas dari nasibnya yang dicari-cari orang.